Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah kita akan melanjutkan merespon buku Ustadz Piranda Andirja ya, dalam syarah beliau terhadap buku Al-Usul As-Salasah karangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Masalah ke-10, masalah istighosah, meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting. Menurut Salafi Wahabi, istighosah kepada orang-orang atau para orang-orang soleh yang sudah wafat itu merupakan kesyirikan, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, kita lihat di sini pandangan beliau di halaman 152. Kita perlu untuk memperhatikan masalah ini karena banyak sekali orang yang terjerumus dalam syirik dalam hal ini. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian para dai yang mengajarkan agar orang-orang beristighosah kepada para wali-wali ketika dalam kondisi genting, padahal bukan para dai yang mengajarkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan. Ya, nanti kita baca hadisnya. Dan ini merupakan amalan ya yang disetujui banyak dari kalangan 4 mazhab. Akhirnya, kata Ustadz Piranda, sebagian dari orang-orang pun berdoa ketika dalam kondisi genting, bukan berdoa ya, karena bahasa doa itu terlalu ubudiyah, meminta wasilah harusnya. Itu yang benar. Meminta ketika dalam kondisi genting, wahai Abdullah Qadir Al-Jilani, tolonglah kami, wahai Wali Badawi, tolonglah kami. Minta pertolongan seperti ini selama ya orang-orang itu meyakini hakikat yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Ya, seperti kita seperti para sahabat datang kepada Rasulullah yang masih hidup, kemudian meminta supaya diberikan ampunan. Ya. Maka ini boleh saja. Karena yang memberikan ampunan itu Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Rasulullah supaya turun hujan, boleh saja. Supaya selama orang itu meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Begitu juga ketika beliau sudah wafat, dibolehkan kita bertawasul istighosah selama kita meyakini yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pandangan para ulama, apakah sesuai dengan apa yang saya maksudkan atau sesuai dengan Ustadz Piranda. Lihat di dalam kitab Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'a Salafiyah Al-Mu'asirah, perbedaan mazhab Hambali dengan ulama Salafi Wahabi. Kalamul Hanabilah fil istighosah wa talabi min ghairillah. Bagaimana pandangan Hanabilah dalam masalah istighosah dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di halaman berapa? 376 atau 75. Amalul imami Ahmad ibni Hambalin bihadisi ya ibadallah agisuni. Ini merupakan istighosah, ini merupakan amalan Imam Ahmad bin Hambal karena ada hadis. Yuk kita baca hadisnya. Qala Rasulullah SAW, idan falatat dabbatu ahadikum bi ardin falahu falyunadi. Ketika hewan tunggangan itu hilang, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya untuk menyeru. Siapa yang diseru? Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Ya ibadallah ahbisu alayya. Wahai hamba Allah, tahanlah kendaraan itu untukku. Ya. Ya ibadallah ahbisu alayya. Fa inna lillahi fil ardi hadiran sayuhbisuhu alaikum. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan mencegah ya tunggangan yang kabur tadi untukmu. Jadi di sini Rasulullah malah mengajarkan istighosah, meminta kepada selain Allah ketika dalam keadaan genting. Tidak syirik akbar selama orang ini yang meminta ini meyakini bahwa hakikat yang menahan kendaraan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang ada di bumi itu hanyalah wasilah. Kemudian ada kisah di sini, saya bacakan terjemahnya saja karena panjang. Kisah Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau haji. Beliau haji
5 kali ya, 2 kali berkendara dan 3 kali jalan kaki ya, atau sebaliknya. Kemudian hilang kendaraan ya, Imam Ahmad di dalam perjalanan itu kehilangan kehilangan jalan atau kehilangan arah. Kemudian kemudian beliau mengatakan, ya ibadallah daluna ala tariq, ya ibadallah daluna ala tariq, wahai hamba Allah, tunjukkanlah jalan ke Mekah gitu. Falam azal aqulu dzalika hatta waqa'at ala tariq. Ya, terus Imam Ahmad mengatakan seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala menemukan terhadap jalan ke Mekah, Masya Allah ya. Kemudian bukan hanya Imam Ahmad, banyak dari kalangan Hanabilah yang melakukan istighosah, di antaranya Amalu Ibnul Muqri Al-Hambali wa iqraru at-Tabrani lahu. Ya. Dan istighosah juga merupakan amalan Imam Al-Muqri Al-Hambali dan ditetapkan oleh Imam At-Tabrani. Ruya an Abi Bakrin bin Abi Ali qala kana Ibnul Muqri yaqulu kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syekh bil Madinah. Jadi ada 3 orang ulama, Imam Ibnu Muqri, At-Tabrani dan Abu Syekh, pergi ke Madinah. Fadhaqa bina waktu sudah sempit sekali. Fawasalna dzalikal yaum, dan sampai pada waktu itu. Falamma kana waqtul isya hadartu al-qabra. Ketika waktu isya, mereka bertiga mendatangi kubur Nabi, atau Imam Al-Muqri mendatangi kubur Nabi. Wa qultu ya Rasulullah al-ju', wahai Rasulullah, lapar. Jadi mengeluh kepada Rasulullah padahal beliau sudah wafat. Lapar Rasulullah, lapar. Faqala li At-Tabrani ijlis. Kemudian berkata Imam At-Tabrani, udah duduk. Fa imma an yakuna ar-rizqu awil maut. Apakah kita akan mendapatkan makanan atau kita malah makan mati? Faqumtu ana wa Abu Syekh. Kemudian saya, kata Imam Ibnu Muqri dan Abu Syekh, fa hadral bab al-Alawi. Kemudian mengetuk pintu. Siapa? Al-Alawi. Fafatahna lahu, kemudian mereka berdua membuka pintu itu. Fa idza mau gulamani bikoftaini fihima syai'un kasirun. Kemudian Alawi ini membawa 2 budak ya, dan budak itu membawa makanan yang banyak. Wa qala sakutumuni ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian sudah mengadukanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Alawi, apakah kalian mengadukanku kepada Nabi? Kata Alawi, ra'aituhu fin naumi fa amaroni bihamli syai'in ilaikum. Karena Nabi datang ke mimpiku untuk memerintahkan aku membawa sesuatu untuk kalian. Jadi di sini jelas ya. Imam Ibnu Muqri ketika lapar sangat ya, kemudian datang ke makam Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah supaya Supaya Allah memberikan makanan, dan ini tidaklah syirik. Bagaimana pandangan ulama-ulama Mesir? Darul Ifta Al-Misriyah. Ada yang bertanya, yas'alu an ra'yi fuqaha'i madzahib al-a'immati al-arba'ati al-matbu'ati fil istighasah bil anbiya was sholihin wa tawassuli bihim. Bagaimana pandangan ulama 4 mazhab dalam masalah istighasah kepada para nabi dan orang-orang soleh dan bertawasul kepada mereka? Bagaimana tanggapan ulama Mesir? Al-istighasatu bil anbiya was sholihin mimma ajma'at alaihi al-madzahibu al-fiqhiyatu al-matbu'ah. Bahwasanya istighasah kepada para nabi, orang-orang soleh merupakan kesepakatan mayoritas ulama 4 mazhab. Wa kalamuhum bi dzalika kasirun, dan perkataan mereka, pandangan mereka dalam hal itu sangat banyak. La majal al-isti'abihi wa bastihi, dan tidak cukup untuk memaparkan secara gamblang di sini. Haitsu ittafaqat al-madzahibu al-arba'atu ala jawazi tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighosah bihim. Sebab banyak yang sepakat bahwasanya ulama 4 mazhab itu membolehkan tawasul kepada Nabi dan beristighosah kepada mereka. Bahkan wastihbabu dzalika wa adami tafriqi baina hayatihi fid dunya wa intiqalihi
as-sarifi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika sholihin. Dan bahkan mereka ada yang mensunnahkan bertawasul dan istighosah kepada para wali, kepada para nabi, dan tidak membedakan apakah para nabi itu masih hidup ataukah sudah wafat. Karena ketika masih hidup ataupun sudah wafat, keyakinan orang kaum muslimin bukan nabi yang memberikan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya ketika nabi nabi masih hidup, para sahabat meminta kepada nabi, bukan para sahabat tidak meyakini nabi yang memberikan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika wafat. Jadi tidak ada perbedaan, karena kaum muslimin meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala hal. Nabi hanyalah wasilah, baik beliau masih hidup ataupun atau sudah wafat. Dan aneh ketika ada seorang yang meyakini ketika Nabi masih hidup boleh jadikan wasilah, ketika beliau sudah wafat tidak jadi wasilah. Ini ada kerancuan dalam pemahaman mereka atau mungkin akidah yang kurang mantap. Bagaimana pandangan ulama 4 mazhab? Yang pertama dari kalangan Hanafi. Wa qala al-alama Abu Sa'id al-Khaldami al-Hanafi. Bagaimana pandangan beliau? Wa yajuju atawassulu ilallahi ta'ala wal istighosatu bil anbiya was solihin ba'da mautihim. Boleh istighosah kepada para nabi dan orang-orang soleh setelah wafatnya, li'annal mu'jizata wal karamata la tanqati'u bi mautihim. Kenapa? Karena mukjizat dan karomah, keberkahan para nabi dan orang-orang soleh itu tidak akan terputus disebabkan mereka wafat. Qala al-Imam Ibnu Hajj al-Maliki fi kitabi al-Madkhal, dari kalangan Malikiyah, fa in kana al-mayyitu al-muzaru mimman turja barakatihi fayatawassalu ila Allah ta'ala bihi wa kadzalika yatawassalu az-zairu biman yarahu al-mayyita mimman turja barakatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bal yabda'u bitawassuli ila Allah ta'ala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang itu bertawasul kepada orang soleh yang mana diyakini ada keberkahan dari orang-orang soleh itu, diyakini keimamannya, kesolehannya, maka ingat sebagai adab itu bertawasul dulu kepada para nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kepada orang-orang soleh. Jadi tidak ada larangan istighosah dan tawasul dari kalangan Malikiyah. Wa qala al-Imam al-Qastalani fil Mawahib ad-Diniyah, ini kalangan ulama Syafi'iyah. Wa yanbaghi liz-zairi an yaksura minad du'a'i wa tadarru'i wal istighasati wa tasaffu'i wa tawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka patut ya bagi orang-orang yang jaroh kepada makam para nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa, khusyuk di dalam berdoa dan istighosah kepada nabi, kemudian meminta syafaat nabi dan bertawasul kepada nabi. Ya, itu dibolehkan, tidak haram apalagi syirik. Dari kalangan Hanabilah, qala al-Imam Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab beliau yang sangat terkenal Al-Mughni, ketika beliau menjelaskan tentang adab jaroh kepada makam Nabi, summa ta'til qabra fatawal zahrahu al-qiblata wa tastaqbilu. Jadi ketika kita datang ke makam Nabi, kita harus membelakangi kiblat dan menghadap kubur Nabi. Kemudian bagaimana? Membaca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya nabiyallah wa khairatuhu min khalqi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu annaka qad balagta ila qawlihi Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haq. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan ini disahkan oleh 4 mazhab di dalam kitab haji ya. Ini dicantumkan di berbagai kitab mazahib tentang doa tawasul dan istighosah seperti ini. Ya, ketika kita punya dosa yang sangat banyak, kemudian kita diberi kesempatan untuk ziarah kepada makam Rasulullah SAW, maka banyaklah istighfar di sana. Karena apa? Karena Nabi akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Ini dalilnya ya. Ayat Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah wafat masih memintakan istighfar untuk umatnya yang mau datang ke makam Rasulullah SAW
atau minta istighosah atau tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ataituka mustaghfiran min dunubi, sungguh kami datang kepadamu wahai Rasulullah meminta ampunan dari dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fas'aluka ya Rabbi an tujibali al-maghfirah, dan kami meminta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diberikan maghfirah, kama aujabat liman atahu fi hayatihi, atau kama aujabtaha liman atahu fi hayatihi, aujabat yang benar, sebagaimana disegerakannya ketika Nabi masih hidup. Ya, jadi tidak ada perbedaan ketika Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah wafat. Ketika kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita istighfar di depan makam Rasulullah SAW, maka Nabi akan memintakan ampunan sebagaimana Nabi ketika hidup. Ketika kita meminta doa supaya diistighfarkan oleh Nabi, maka Nabi juga akan memberikan istighfar. Wallahu a'lam. Jadi tidak syirik sama sekali selama meyakini bahwa yang memberikan syafaat, yang memberikan kemudahan, kegentingan, ya, menguraikan setiap masalah itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, baik para malaikat, penjaga lembah, penjaga gurun, atau para nabi, para wali, itu hanyalah wasilah saja. Wallahu a'lam.